Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afika Ulkia dengan NIM D1A1240023. Di sini saya akan menjelaskan tentang pergerakan dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Yang pertama itu keseimbangan pasar ikan segar. Nah, diketahui QD sama dengan 100 dikurangi 2P, QS sama dengan 20 tambah 3P, sedangkan keseimbangan QD sama dengan QS 100 dikurangi 2P sama dengan 20 ditambah 3P, 80 sama dengan 5P, P sama dengan 16.000 rupiah atau kilogram, sedangkan substitusi ke salah satu fungsi Q sama dengan 100 dikurang 2 atau 16 sama dengan 68 kg atau per hari. Keseimbangan pasar yaitu yang pertama harga keseimbangan sama dengan 16.000 kg, yang kedua jumlah keseimbangan sama dengan 68 kg atau per hari. Nah, keseimbangan pasar terjadi saat jumlah ikan diminta sama dengan jumlah ikan yang ditawarkan dari perhitungan diperoleh. Harga keseimbangan yaitu sama dengan 16.000 per kilogram. Yang kedua itu jumlah keseimbangan sama dengan 68 kg atau per hari. Artinya, pada harga tersebut tidak ada kelebihan permintaan atau penawaran, sehingga pasar dalam kondisi stabil. Selanjutnya, yang kedua, faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Bagian A, faktor permintaan. 1. Pendapatan masyarakat meningkat, jenisnya itu pergeseran kurva, arah ke kanan, alasan daya beli meningkat, konsumsi ikan bertambah. Nah, pendapatan masyarakat meningkat jika pendapatan naik, masyarakat mampu membeli lebih banyak ikan. Nah, yang kedua, permintaan meningkat sehingga kurva permintaan bergeser ke kanan. Yang kedua, harga ayam atau daging substitusi meningkat. Jenisnya pergeseran kurva, arah ke kanan, alasan konsumen beralih ke ikan. Nah, harga ayam dan daging atau barang substitusi meningkat ketika ayam atau daging menjadi mahal, masyarakat beralih ke ikan. Nah, permintaan ikan naik, kurva permintaan bergeser ke kanan. Selanjutnya bagian B, faktor penawaran. Yang pertama itu cuaca buruk menghambat nelayan melaut. Jenisnya pergeseran kurva, arah ke kiri, alasan produksi ikan menurun. Nah, cuaca buruk menghambat nelayan melaut. Cuaca buruk membuat hasil tangkap ikan berkurang. Penawaran menurun, kurva penawaran bergeser ke kiri. Yang kedua, perbaikan teknologi alat tangkap ikan, jenisnya pergeseran kurva, arahnya ke kanan, alasan produksi lebih efisien dan meningkat. Nah, perbaikan teknologi alat tangkap ikan, teknologi yang lebih baik membuat nelayan menangkap ikan lebih banyak. Nah, penawaran meningkat, kurva penawaran bergeser ke kanan. Selanjutnya, nomor ketiga yaitu dampak kuantitatif perubahan permintaan. Permintaan meningkat 20 kg di setiap harga. Bagian A-nya itu fungsi permintaan baru. QD baru sama dengan 100 tambah 20 dikurangi 2P. QD sama dengan 120 dikurangi 2P. Sedangkan bagian B, keseimbangan baru 120 dikurangi 2P
Artinya, harga naik, nelayan mau menjual lebih banyak ikan. Sedangkan harga turun, jumlah ikan yang ditawarkan berkurang. Titik potong kurva menunjukkan harga dan jumlah keseimbangan pasar. Setelah permintaan meningkat, titik keseimbangan bergeser ke atas dan ke kanan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pertama-tama perkenalkan nama saya Nurvita dengan NIM D1A1-24050. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 yang membahas tentang elastisitas permintaan dan penawaran beras di Kota Kendari, yaitu untuk melihat seberapa peka jumlah beras yang diminta dan ditawarkan terhadap perubahan. Yang pertama, tentukan keseimbangan pasar. Pertama, kita cari titik keseimbangan pasar, yaitu saat jumlah beras yang diminta sama dengan jumlah beras yang ditawarkan. Diketahui permintaan QD sama dengan 180 dikurang 3P dan penawaran QS sama dengan 60 ditambah 2P. Pada titik keseimbangan, QD sama dengan QS. Setelah dihitung dan diperoleh, harga keseimbangan sama dengan Rp24.000 per kilogram dan harga keseimbangan 108 ton per bulan. Artinya, pada harga Rp24.000 per kilogram, jumlah beras yang diminta masyarakat sama dengan jumlah beras yang tersedia di pasar. Nomor 2 yaitu menghitung elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah beras yang diminta ketika harga berubah. Rumus yang digunakan E pangkat D sama dengan DQ pangkat D per DP dikali P per Q. Dari fungsi permintaan, QD sama dengan 180 dikurang 3P. Turunannya adalah DQ pangkat D per DP sama dengan minus 3. Masukkan nilai harga dan jumlah keseimbangan. E pangkat D sama dengan minus 3 dikali 24 per 108 sama dengan minus 0,67. Tanda negatif menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan jumlah permintaan, tetapi dilihat dari nilai absolutnya, yaitu 0,67. Kesimpulannya, maka karena nilai elastisitas permintaan kurang dari 1, maka permintaan beras bersifat inelastisitas. Artinya, meskipun harga beras naik atau turun, jumlah yang dikonsumsi masyarakat banyak. Artinya, meskipun harga beras naik atau turun, jumlah yang dikonsumsi masyarakat tidak banyak berubah karena beras adalah kebutuhan pokok. Yang ketiga, menghitung elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran menunjukkan seberapa besar jumlah beras yang ditawarkan produsen ketika harga berubah. Nah, rumus yang digunakan yaitu E pangkat S sama dengan DQ pangkat S per DP dikali P per Q. Dari fungsi penawarannya, Q pangkat S sama dengan 60 tambah 2P, turunannya DQ pangkat S per DP sama dengan 2. Masukkan ke rumus E pangkat S sama dengan 2 dikali 24 per 108 sama dengan 0,44. Kesimpulannya, karena nilai elastisitas penawaran kurang dari 1, maka penawaran beras bersifat inelastisitas. Artinya, produsen tidak bisa langsung menambah jumlah beras secara cepat walaupun harga naik karena jumlah produksi beras membutuhkan waktu. Yang keempat, makna ekonomi dan kebijakan. Karena permintaan dan penawaran beras sama-sama inelastisitas, maka kenaikan harga beras tidak banyak mengurangi konsumsi masyarakat. Kenaikan harga beras bisa memberatkan konsumen, dan pemerintah perlu mengendalikan harga, memberikan subsidi atau bantuan sosial, dan menjaga stok beras. Yang kelima, kurva permintaan dan penawaran. Kurva permintaan menurun dari kiri atas ke kanan bawah, kurva penawaran naik dari kiri bawah ke kanan atas, dan titik keseimbangan ditandai pada P sama dengan 24 dan Q sama dengan 108. Elastisitas dari titik tersebut bersifat inelastisitas.
Jadi itulah tadi hasil dari ujian akhir semester kami dengan topik pergeseran dan pergerakan kurva permintaan dan penawaran serta elastisitas permintaan dan penawaran. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.